Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,23% ke angka 6.112. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk masuk ke bisnis data center. Dan beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE. BSDE hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 1010. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini BSDE masih berada di bawah garis EMA 150 yang merupakan resistennya. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di harga 1020. Dan secara tren memang saat ini BSDE mulai ada tanda-tanda untuk bergerak uptrend kembali. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, mulai sideways, saat ini mulai berada di atas garis EMA 50. Dan tinggal satu resisten di EMA 150 yang harus dia tembus untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan hari ini keluar berita bahwa BSDE berencana untuk masuk bisnis data center. Bisa kita baca di sini, Presiden Direkturnya menyatakan bahwa data center merupakan salah satu komponen penting untuk digital platform, sehingga pihaknya menilai penting untuk mulai investasi pada bidang ini. Jadi BSDE mulai akan masuk ke bidang bisnis center, sehingga memang membuat ini salah satu sentimen positif pada saham ini. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dari data broker summary ini bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini malah disertai sedikit distribusi. Dan asing 2 minggu terakhir ini terus keluar dari saham BSDE. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun hari ini bergerak naik, sudah mulai ada distribusi. Dan hari ini pun bisa kita lihat BSDE berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 tetapi masih terlihat gagal. Sehingga terbentuk shadow ke atas. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila dalam minggu ini BSDE terlihat masih gagal naik menembus garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman tujuannya trading jangka pendek, take profit dulu, setelah itu tunggu BSDE terkena pullback menuju garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman ikutan entry. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Karena secara tren saat ini BSDE sudah tidak bergerak downtrend. Jadi garis downtrendnya sudah patah setelah berhasil break dari garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BSDE, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 980 untuk re-entry kembali untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan menganalisa saham PMMP. Saham PMMP pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 520. Dan jika kita lihat di grafik secara tren jangka pendek saat ini masih bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 di harga 490. Sedangkan untuk resisten saat ini berada di harga 550. Bisa teman-teman lihat saat menyentuh garis EMA 50 saham ini masih bisa rebound. Menyentuh garis resisten harga 550 gagal break turun kembali masih bisa bertahan dan saat ini mulai bergerak naik kembali. Dan untuk tren jangka menengah saham ini juga saat ini masih bergerak uptrend. Jadi selalu berada di atas garis EMA 50. Turun dekat garis EMA 50 berhasil rebound, turun kembali masih bisa berhasil rebound. Jadi garis EMA 50 selama masih bertahan saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali setelah sebelumnya terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham PMMP. Jadi dari data yang kita dapat melihat saham PMMP masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di harga 550. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 550. Karena apabila masih gagal break, masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 50. Atau apabila teman-teman tidak melakukan swing trade, pingin hold terus saja, silakan selama masih bertahan di atas garis EMA 50.
Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBKP. Saham BBKP hari ini masih turun 1% lebih ke harga 462. Dan jika kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini memang BBKP terus bergerak turun. Jadi saat ini sudah turun di bawah support psikologis di harga 500 dan juga telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten di harga 486. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di harga 458 sampai 460. Jadi karena dalam 2 minggu terakhir ini BBKP terus bergerak turun dan saat ini dekat dengan garis EMA 150, menurut saya BBKP masih sangat layak untuk kita pantau untuk trading jangka pendek. Dan memang penurunan BBKP beberapa minggu terakhir ini karena ada rencana right issue. Dan rencana right issue ini mungkin membuat banyak investor atau trader tidak menyukai bahwa ada rencana ini, sehingga mereka mulai melepas saham yang mereka punya. Tapi jika kita lihat ada berita lagi bahwa pihak Bosowa tidak akan ikut right issue karena memang tidak diizinkan. Jadi menurut saya ini merupakan berita positif. Karena apabila pihak Bosowa tidak dapat mengikuti right issue, berarti mereka saham yang mereka punya akan terdelusi. Sehingga contoh saat ini anggap saja mereka punya 5%, jika kita lihat berita ini mereka punya 8% sekarang. Setelah terdelusi mungkin akan di bawah 8%, sehingga pelan-pelan akan di bawah 5%. Apabila pihak Bosowa sudah tidak menjadi salah satu pemegang saham utama, harusnya saham BBKP ke depannya prospeknya akan lebih bagus. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Tapi asing hari ini terlihat masuk kembali membeli saham BBKP. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya kita bisa wait and see BBKP besok. Jadi apabila besok BBKP berhasil rebound dari garis EMA 150, teman-teman bisa trading jangka pendek. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 458 sampai 460. Apabila BBKP berhasil rebound dari daerah itu, kita bisa ikutan entry, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150, dan untuk take profitnya bisa take profit di sekitar garis EMA 50 apabila terlihat masih gagal break. Jadi target take profit di sekitar garis EMA 50 sampai harga 500. Jadi apabila kita beli di sekitar daerah support ini, berhasil rebound, dekat dengan garis EMA 50 atau harga 500, BBKP mulai terlihat turun kembali, kita bisa take profit dulu. Dan sebaiknya cut loss apabila ternyata BBKP turun di bawah garis EMA 150. Jadi ingat, kita ini hanya spekulatif buy karena dekat dengan garis EMA 150 dan selama 2 minggu terakhir ini terus bergerak turun. Jadi ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham BNGA. Saham BNGA hari ini naik hampir 2% ke harga 1025. Dan dari grafik bisa kita lihat saat ini saham BNGA telah berhasil naik di atas resisten di harga 1000. Jadi dari bulan pertengahan Juli sampai awal September, saham BNGA berusaha untuk naik di atas harga 1000 dan selalu gagal sehingga masih bergerak sideways. Tapi hari ini sudah terkonfirmasi berhasil break sehingga trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 1% ini juga masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan dalam 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham BNGA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BNGA masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target di harga 1100 dalam 1 minggu ke depan. Dan jika kita lihat memang di harga 1050 ada satu resisten minor. Jadi ada satu resisten tapi resisten tidak sekuat harga 1100. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000 ke bawah, pingin take profit untuk jangka pendek, bisa jadikan harga 1050 untuk take profit apabila terlihat masih gagal break. Atau mau jadiin target yang lebih jauh di harga 1100, masih oke juga selama masih bertahan di atas harga 1000. Karena setelah berhasil break maka harga 1000 saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Sedangkan support untuk garis EMA 50 di harga 975 dan garis EMA 150 di harga 960. Jadi secara tren saat ini BNGA sudah mulai melanjutkan uptrendnya kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.